ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa zayyinna bil ilmi wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah billahi rabbil islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai Halaman 28. halaman 28. Nggih. Langsung saja nanti sambil ngaji sambil mulai karena kita lama sudah nggak ngaji. Ada berapa bulan nggak ngaji? 3 bulan. Istirahatnya lama ya. Memang perlu istirahat semuanya. Berlebih-lebihan dalam segala hal tidak. Ibadah berlebihan boleh tidak? Tidak boleh. Ibadah berlebihan tidak boleh. Bahkan oleh Allah diklaim dengan mengharamkan sesuatu yang dihalal itu yang dihalalkan Allah nggak boleh. Jadi puasa terus itu nggak boleh. Siam mudahar itu meskipun Nabi membolehkan ada istilah gitu ya, tapi sebatas yang saya tahu Rasulullah nggak melakukan. Pokoknya kalau dalam bahasa agama ikhraf ya, inhiraf atau ikhraf itu ya melebihkan dalam agama. Apa yang di juz 6 itu ya ayyuhalladzina amanu fi dinikum ghairal haqq la tuharrif saya lupa ya ahlal kitab la taghlu la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'akum. Nggih, pokoknya perlu istirahat, ya jangan sholat terus puasa terus nyirakasi calon suami. Itu juga sudah rileks, ada waktunya untuk ngopi bareng. Pernah ngopi bareng? Derek. Ya ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Talisan yang ketiga, al-ahrufus sab'ati wal qira'atis sab'i. Al-ahrufus sab'ati huruf 7 wal qira'atis sab'i dan bacaan yang 7. Jadi Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf ya. Nah nanti keterangan tentang Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu masing-masing imam madhab qiraah, imam madhab yang memberikan keterangan tentang sab'ati ahruf itu bermacam-macam. Wal qira'atis sab'in dan qira'at sab'ah. Salah satu penafsiran tentang bahwa Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf itu adalah salah satu poinnya adalah qira'at sab'ah. Jadi riwayat yang 7. Sebetulnya dulu riwayat qira'ah itu ratusan
ratusan. Jadi sampai disebut dengan lahnul qiraah. Jadi karena Islam menyebar ke berbagai penjuru gitu ya. Terus kemudian masing-masing dialek dari lokal dialek dari masing-masing daerah itu membaca Al-Qur'an. Terus kemudian melahirkan ragam bacaan. Makanya nanti qiraat sab'ah itu ada yang madhab Makkah, ada yang madhab Madinah, gitu ya. Terus kemudian yang agak ke utara itu madhab daerah mana? Ke utara, Syam ya, Syam daerah mana nih? Terus kemudian ada yang Syria ya, daerahnya. Jadi qiraat sab'ah itu salah satu penafsiran dari ala sab'ati ahruf itu. Ada yang mengatakan nanti di bawah diterangkan. Ada yang mengatakan 7 kandungan hukum di dalam Al-Qur'an. Jadi ada amar, ada nahi dan lain sebagainya, okay? Ada tauhid, ada akhlak, ada syariat dan sebagainya. Niku 7 kan. Ada yang mengatakan 7 dialek bahasa lokal. Jadi penafsiran tentang qiraat sab'ati ahruf ya. Apa ayatnya masih ingat yang tentang bahwa Al-Qur'an diturunkan ala sab'ati ahruf ini? Siapa yang ingat? Saya lupa. Tadi saya cari ayatnya di juz 7, seingat saya. Ala sab'ati ahruf. Ya, nanti kalau ketemu kita baca bareng-bareng. Rawa meriwayatkan Sapa Umar bin Khattab radhiyallahu semoga meridhai sapa Allah anhu terhadap Umar bin Khattab. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Rasulullah iku qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Qur'ana sak temene ikilah Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana sesungguhnya Al-Qur'an ini anzala atau unzila diturunkan ala sab'ati ahrufin atas 7 huruf. Ala sab'ati ahrufin atas 7 huruf. Faqra'u maka bacalah kamu sekalian. Faqra'u maka maca sapa sira kabeh. Ma huruf tayassal kang mudah minhu saking sab'ati ahruf. Artinya sab'atu aujuhin 7 wajah, 7 model. Wa huwa hal utawi sab'atu aujuh iku sab'u lughatin 7 bahasa. Sab'u lughatin 7 bahasa walahjatin dan 7 dialek. Min lughatil arabi dari bahasa-bahasa Arab. Walahjatihim dan dialek dari bahasa Arab. Yajuzu wenang atau boleh. Yajuzu wenang ayat ro'a engyen to membaca. Ayat ro'a membaca engyen to apa kalau engyen to bahasa Indonesia. Ayat ro'a untuk membaca dibaca. Bikul lughatin dengan atau kelawan saben-saben bahasa, dengan setiap model bahasa, minha dari lahjah ya. Walaisal muradu lan ora al muradu kang den karepaken anna kulla kalimatin sak temene saben-saben kalimat minhu saking anna kulla kalimatin sak temene saben-saben kalimat minhu saking Quran iku tuqra'u den waca ala sab'ati aujuhin
ing atase pitung ada sab'ati awjuhin atas 7 model gitu ya, 7 wajah. Walisal murad, jadi yang dimaksud 7 wajah itu begini, tidak setiap kalimat itu dibaca dengan 7 model, tidak semuanya. Hanya ada beberapa kalimat saja yang itu dibaca dengan dialek atau model atau bacaan yang berbeda. Nanti di bawah diterangkan. Ada yang hanya merubah harokat, ada yang merubah huruf, ya. Umpamanya za dirubah dengan ro, ya. Shad dirubah dengan za, sirat dirubah dengan sirat, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang isma, ya. Ada yang tashil, ya. Tashil itu miring gitu, majreha, ya. Terus ada yang nakal itu diganti harokatnya dari umpamanya hamzah pokok, ya. Harokat hamzahnya dipindah ke huruf setelahnya dari kalimat itu, ya. Nanti ada di contoh-contoh di bawah. Ada yang diidghamkan, jadi mem yang bertemu dengan mem, yang antara 2 mem ini yang satu bersukun, yang satu berharokat, terus kemudian diidghamkan. Contohnya di surat Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum, gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim ma, ya. Jadi 2 mim yang bertemu, terus kemudian diidghamkan, ya. Pokoknya itu nanti jadi tidak ada sebatas yang saya tahu, ya. Nanti bisa diteliti lebih jauh. Dulu saya mau meneliti tentang efek qiraah sab'ah terhadap penafsiran, tapi terlalu luas gitu ya, maksudnya sangat luas sekali dan itu memakan waktu yang lama, tapi sebetulnya menarik. Nanti sama kalau yang jurusan ada IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, tapi penelitian tentang ini sudah banyak, maksudnya hanya nanti menambah. Jadi nun syizuha namanya diganti dengan nun syiruha, itu efek ketafsirnya bagaimana. Ada yang takdim dan takhir, seperti fayaktuluna wa yuqtalun diganti wa yuqtaluna fayaktulun, okay. Itu efek tafsirnya bagaimana, itu kan menarik sekali, kajian yang sangat menarik, sehingga ketika kita punya wawasan yang luas terhadap Al-Quran, itu tidak gampang mengklaim kebenaran yang sepihak, okay. Paling tidak, paling mudah ya tafsir Al-Ma'thur itu kita paling tidak sudah sedikit paham, itu sudah sangat membuka wacana kita tentang beragama. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Quran dan sebagainya. Jadi ayat ini umpamanya tentang Allah membeli innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maksudnya apa? Itu enggak. Coba dicari di ayat yang lain yang punya makna yang sepadan dengan itu, yang nanti bisa menjelaskan tentang ayat itu. Itu nanti sudah memberikan penjelasan yang sangat luas. Oke. Jadi begitu. Bagaimana tadi? Walaysa al-qalu anna kulla kalimatin min taqra'u 'ala sab'ati awjuh. Jadi tidak setiap kalimat di dalam Al-Qur'an itu dibaca dengan 7 model, enggak. Hanya sebagian saja. Contohnya namanya ada satu kalimat yang semua ulama qiraah, madhab qiraah itu sama. Yes, contohnya alif lam mim itu sebatas yang saya tahu tidak ada yang membaca selain alif lam. Ya. Enggak ada yang baca terus kemudian alama, ulima itu enggak. Semuanya dibaca dengan harful muqatta'ah. Alif lam mim gitu ya. Hampir semua harful muqatta'ah saya kira semua ulama sepakat. Apa harful muqatta'ah di dalam Al-Qur'an? Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ain sin qaf kaf ha ya ain shad ta ha nun, apalagi qaf, alif lam mim ra yasin, ya. Terus pokoknya itu semuanya sebatas yang saya tahu seluruh ulama qiraah sab'ah membaca
atau alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah semuanya sama. Ya. Kalau saya belum mempelajari secara, tapi di sini dikasih contoh-contoh. Ada sab'ati aujuhin wa innama lan sak temene bacaan kula yakhruju tidak keluar anha saking sab'ati aujuh. Fa imma maka ada kalanya, fa imma mongko ono kalanya antakuna yen to ono apa bacaan. Fa imma maka ada kalanya antakuna ada apa qiraah. Iku bilughati Quraisy dengan bahasa Quraisy. Wa huwal ghalib, dan ini yang paling ghalib itu apa? Lumrah gitu ya. Apa? Ghalib. Apa? Umum, ya, umum. Wa huwal ghalib wa huwa lan halih utawi lughat Quraisy iku al-ghalib yang umum. Ghalib lumrah, umum gitu. Wa imma antakuna wa imma lan ada kalanya ono kalanya antakuna ing yen to ono apa kira iku bilughati qabilatin ukhra, dengan bahasa kabilah yang lain atau kabilah yang lain. Kalau di sini suku lah ya, kabilah itu suku Sunda, Jawa, Madura gitu. Tapi kalau di Arab sebatas yang saya tahu suku-suku itu ringnya tidak terlalu jauh. Jadi yes Arab itu kan tidak terbatasi dengan iklim yang berbeda seperti Indonesia. Jadi yang Mekah itu ring pertama yang saya tahu yang menguasai itu adalah suku Quraisy. Itu suku terelit lah, suku elit Arab itu ya Quraisy. Jadi biasanya dibedakan dengan yang paling dekat dengan Ka'bah. Jadi yang paling dekat dengan Ka'bah ini elit sosial. Nanti ring berikutnya. Tapi saya belum begitu detail. Terus dulu yang menyusui Rasulullah itu suku apa? Sa'ad ya. Suku Sa'ad itu ring terluar. Jadi suku Sa'ad itu di Arab. Jadi Arab itu dibagi menjadi dua. Arab itu suku kota, ya, termasuk Quraisy itu Arab. Yang satunya adalah A'rab, itu suku-suku pedalaman atau sering di Badui lah ya, A'rab. Nah dulu yang menyusui Rasulullah itu suku Sa'ad, itu suku yang luar, ring paling jauh. Maksudnya ya suku-suku luar, suku-suku miskin. Tapi mempunyai kemurnian bahasa yang tidak terkontaminasi dengan bahasa asing. Itu kelebihannya. Makanya ketika Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang agak asing, itu para sahabat biasanya mendeteksi ke bahasa suku pedalaman. Ya, seperti ketika Sayyidina Umar bingung tentang arti apa di akhir juz 4 itu Allah yang menciptakan bariun, bukan bariun, badi as-samawati wal ardh anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu shahibah. Badi, ternyata suku orang-orang Arab pedalaman memaknai badi itu yang membuat pertama. Ana badi uhadal bi. Jadi ada dua orang yang bertikai tentang siapa yang memiliki sebuah sumur. Terus kemudian salah satu di antara keduanya mengatakan ana badi uhadal bi. Terus kemudian Umar paham, badi itu artinya adalah pembuat pertama. Jadi Allah itu badi, maha kreator pertama istilahnya. Badi as-samawati wal ardh. Jadi sebelum Allah tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ya. Nanti wa huwal ghalib di annaha karena sak temene lughat Quraisy iku afsahu paling fasih gitu. Li annaha afsahu li annaha sak temene lughat Quraisy iku afsahu paling fasih gitu. Wa tilkal lughatul lati kanat masyhuratun syai'atun
utbatul lafzi wa tilkal lughati lan utawi iki iku pira-pira bahasa allati kan yang kanat ana apa lughat iku masyhuratun terkenal atau masyhur syai'atun tur umum dan umum utbatun yang segar utbatul lafzi apa maknanya bahasa yang lafaz yang apa segar dia ya utawi lughat iku lughatu Quraisy bahasa Quraisy. Jadi 7 yang diindikasi sebagai Al-Qur'an diturunkan ke Arab itu sukunya adalah yang pertama adalah lughatu Quraisy bahasa Quraisy. Wa Hudaimin dan Hudail suku Hudail ya. Wa Tamimin dan Tamim Bani Tamim wal Azadi dan suku Azad wa Rabi'ah dan Rabi'ah wa Hawazin dan suku Hawazin wa Sa'd bin Bakr dan Sa'd bin Bakr suku Sa'd gitu. Wa hadha wal ashhar wal rajih wa hadha lan halih utawi iki iku lughat iku huwa ya utawi lughat al ashharu kan masyhur wal rajih lan unggul ini. Jadi ada suku Quraisy, Hudail, Tamim, Azad, Rabi'ah, Hawazin apa Hawazin ya terserah ya. Ini kan apa bahasa apa yang non Arab itu Ajam ya. Hawazin, Sa'ad ya, jadi Quraisy, Hudail, Tamim. Nanti kalau ingin meneliti ini memang begini kunci. Saya sudah lama sekali nggak mengkaji apa hadis ya. Dulu kalau di pondok itu saya sampai secara dauk itu mampu membedakan antara ini bahasa Quran ini bahasa hadis. Ya meskipun sebetulnya ya wajar orang sudah hafal Quran itu pasti tahu ini ayat Al-Quran ini ayat hadis ini hadis itu. Tapi bagi orang-orang yang belum hafal Quran dan belum hafal hadis sangat mungkin itu tertukar. Ini pernyataan Rasulullah dikatakan Quran. Itu sangat mungkin. Tapi bagi orang yang jeli atau mungkin langkah paling mudah ya sering banyak baca itu peka sekali. Ini kalimat ini lafaz hadis ini lafaz Quran. Nah, nanti kalau ingin meneliti suku-suku ini itu di banyak rawi hadis itu banyak dicantumkan. Umpamanya saat itu ya, suku saat itu di mana posisinya, kapan Rasulullah berkunjung ke sana. Ya. Terus kemudian apa pernyataan beliau tentang suku saat. Ya. Jadi beliau kan dulu masa kecil di suku saat itu sekitar berapa tahun? 6 ya. Sampai beliau umur usia berapa dikembalikan ke ibunya itu 6 tahun. 6 tahun lah, 2 tahun terus kemudian dikembalikan, terus kemudian dikembalikan lagi gitu. Nah itu kemudian Rasulullah sampai punya pernyataan begini, ana a'rabukum wa ana min Quraisy. Jadi saya paling fasih bahasa Arabnya daripada kalian semua. Karena Rasulullah digembleng di pedalaman. Ini nanti kalau yang ahli sosiologi apa yang meneliti tentang karakter sosial sosiologi itu sama meneliti orang-orang desa dengan orang-orang kota itu cerdas mana. Jadi sama meneliti orang yang diajari oleh alam, maksudnya kecil dia akrab dengan tumbuh-tumbuhan, akrab dengan ternak, hewan, alam. Terus pokoknya alam yang murni, sungai. Dia cara berpikirnya cerdas mana dengan orang-orang kota yang dikontaminasi dengan teknologi. Yes. Cerdas itu murni pemikiran. Yes, diteliti saja. Terus kebahagiaannya bagaimana dan sebagainya. Terus kemudian etika sosialnya. Jadi lebih banyak mana orang yang ketika berjalan di depan orang terus kemudian menyapa, atau berjalan di depan orang yang berlalu saja. Itu perlu diteliti.
Saya sering mengamati meskipun tidak terlalu mendalam. Jadi sebatas yang saya tahu tapi nggak kesimpulan. Orang-orang cerdas itu dilahirkan dari yang dulu ketika proses menjadi dewasanya itu dididik oleh alam. Makanya Al-Quran kan sering kali memberi karakter ulil albab itu orang-orang yang berinteraksi dengan alam yang murni, ya, alam yang murni. Terus kemudian menyimpulkan bahwa ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Makanya salah satu nanti sama baca di Sunan Abi Dawud kalau nggak salah, siapa? Imam Nawawi. Kitab hadisnya Imam Nawawi yang agak tebal apa namanya? Bukan Arba'in Nawawi. Saya punya kitabnya dikasih. Itu Rasulullah menganjurkan begini, ketika kita bangun malam, ya, kita dianjurkan keluar, terus kemudian melihat langit. Ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca adalah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina itu dianjurkan sampai akhir surat apa itu? Ali Imran. Ali Imran itu. Jangan baca. Saya beberapa kali ya mempraktikkan meskipun ya sering lupa. Jadi ketika pernah aski kan saya jadi kemarin liburan itu ya beberapa kali itu jamaah sama aski azan saya yang kecil sama imuminya. Setelah ngaji setelah sholat ya saya ngaji itu. Kebetulan pernah saya ngaji itu ada aski itu yang kedua. Saya bilang, "Dek, pokoknya saya bacakan hadisnya nanti kalau keluar malam, bangun malam sama keluar terus lihat langit baca ayat itu." Terus kemudian saya pernah bangun, saya ceritakan ke Aski. Aski bilang, "Baca enggak Bi?" Ditanya itu. Jadi ingatannya kuat sekali. Yes, itu nanti ya bagian sosial. Coba dibaca. Itu sejarah Nabi. Nabi itu dididik di wilayah pedalaman, tidak dididik di wilayah perkotaan. Bahkan nanti sama baca Hayat Muhammad milik Husain Haikal itu pernah kan Rasulullah mau menghadiri acara perayaan di wilayah kota. Yes, kayak nikahan, terus kemudian nikahan itu kan banyak menampilkan pagelaran lah, mungkin ya musik apa-apa. Tapi karena Nabi itu maksum, dijaga oleh istana. Itu Nabi sebelum sampai ke tempat tujuan itu lelah tertidur sampai acara selesai. Jadi acara selesai itu Nabi belum sampai ke tempat acara. Kemudian Nabi pulang kembali ke wilayah pedesaan itu. Ya, pokoknya Nabi ya memang maksum sejak kecil. Ya sebelum ya nggak pernah minum khamr, meskipun dulu kan dia nggak tahu Rasulullah minum khamr, terus kemudian berjudi dan sebagainya. Itu memang sejak kecil terjaga maksum. Ya maksum. Ya sama baca sejarah Rasulullah di minimal milik Husain Haikal ya, Hayat Muhammad itu wah sekali komplit. Wa fi ra'a akhar wa fi ra'an ing dalam lan di pendapat akhar yang lain. Al-muradu tarikan dan kalau akan disaba'ati kelawan 7 aujuhil qira'atil qur'aniyati. Jadi yang dimaksud dengan 7 huruf adalah aujuhil qira'atil qur'aniyati, model qira'at, aujuhi qira'atil qur'aniyati, piro-piro model bacaan Al-Qur'aniyah di Quran. Jadi tujuh imam qiraah itu maksudnya. Tapi itu kan keluar dari suku-suku yang disebutkan. Okay. Jadi pendapat pertama adalah bahasa Al-Quran itu bahasa yang mengakomodir bahasa-bahasa lokal Arab. Jadi Quraisy, Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu adalah model qiraah sab'ah itu, qiraah sab'ah. Tapi qiraah sab'ah itu kan tidak mewakili suku 7 itu enggak. Ada saya kok lupa. Imam yang ada Madinah, Mekah, terus kemudian pokoknya ada 4 sih ingat saya.
5. Mana nih? Saya lupa. Kemarin saya baca kitabnya Yai Alwani itu apa? Kitabnya Yai Alwani yang kira asal itu. Ya Allah. Gampang lupa nih. Apa karena tua? Belum ya? Oh, itu Imam Madhab Qiraah itu tidak mewakili suku-suku ini tidak. Tidak mewakili suku-suku ini. Jadi kalau suku ini kan di daerah Mekah saja, daerah Mekah. Jadi suku Madinah seingat saya tidak ada ya. Suku Madinah itu apa coba? Yang sama ingat? Bani apa yang melawan Rasulullah itu suku besar itu? Hah? Bukan Bani Israil. Kalau yang suku besarnya Yahudi terus dulu. Kalau ada 2 suku yang besar di Madinah, saya tak lupa ya. Yang terus kemudian ya dihabisi sama umat Muslim karena membela. Ya nanti kalau ingat saya sampaikan ya. Ada 2 suku ini tapi tidak masuk dalam suku ini. Ini suku-suku Arab, suku-suku Mekah maksudnya. Oke, suku-suku Mekah. Falafdul Qur'ani moko sak temene lafaz Qur'an. Falafdul Qur'ani maka lafaz Qur'an. Al-wahid yang satu, mahma meskipun ya ta'addadu berbilang-bilang apa ada cara membacanya ya, atau mendatanginya wa tatanawwu dan bermacam-macam apa qiraatuhu membacanya la yakhruju orang keluar apa at-taghayyuru perubahannya fihi di dalam qiraah anil wujuhi ing atase piro-piro model as-sab'ati yang 7 al-atiyati yang berikut. Jadi qiraah meskipun bermacam-macam gitu ya, model bacaannya itu tidak akan berubah dari wajah yang 7 berikut ini gitu ya. Al-atiyati kan wahia kali utawi wujuhus sab'atil atiyah. Yang pertama, al-ikhtilafu fi i'rabil kalimat. Al-ikhtilafu perbedaan fi i'rabil kalimat ing dalam i'rabnya kalimat atau fi harakatin atau di dalam harakatnya. Binaiha bentuknya bima dengan sesuatu la yaziluha kang ora den turunkannya an suratiha dari bentuknya fil kitabi di dalam kitab walalan ora yughayyiru merubah apa maknaha maknane kalimat ya. Jadi dulu di awal kan sudah kita pelajari Al-Quran itu turun dalam bentuk kalam. Ini Al-Quran ya. Ini agar kita paham bagaimana memahami qiraah sab'ah itu kok bisa bermacam-macam. Ya. Terus kemudian khot itu juga bermacam-macam. Dulu di awal sudah kita pelajari bahwa Al-Quran itu turun dari malaikat Jibril ke Rasulullah itu lafdhan wa makna. Ya. Tapi dengan kalimat apa kalam? Al-Quran buat kalam, tidak dengan tulisan, Terus kemudian Nabi memerintahkan para sahabat yang kualitas yang pada waktu itu memang tidak ada standar bersama tentang model tulisan. Di masing-masing sahabat itu punya kemampuan menulis yang berbeda-beda. Ya dulu pernah saya contohkan belum ada titik. Terus kemudian tanda panjang itu ada yang pakai alif, ada yang pakai harokat berdiri umpamanya gitu. Tapi harokat berdiri belum ada dulu. Ya. Terus kemudian ya ghain ain itu kan tidak berbeda. Jim ha kha itu kan tidak berbeda. Ba ta ta enggak berbeda, ya. Terus kemudian masing-masing sahabat punya koleksi. Nah, kemudian tulisan yang seperti itu
simbolnya yang masih sederhana itu dibawa keluar Jazirah Arab. Terus kemudian dibaca dengan lughat atau dialek yang berbeda-beda. Nah, terus kemudian terjadilah nul qiraah. Baru kemudian disatukan model bacaannya oleh Sayyidina Utsman. Oke. Terus kemudian lahir imam-imam qiraah di masing-masing daerah itu. Ada qiraah madhab Makkah, ada madhab Madinah, ada madhab yang agak ke utara itu. Dulu jadi base campnya umat muslim ketika berperang yang membuat Sayyidina Umar. Daerah mana nih? Saya lupa. Ya? Damaskus. Iya, Syria. Pokoknya daerah-daerah itu ada madhab qiraah. Jadi ada 7 madhab qiraah yang masyhur itu. Sebetulnya madhab qiraah itu banyak sekali. Saya baca di bukunya ini yang paling baru. Mabahith fi Ulumil Quran. Punya siapa nih? Mabahith fi Ulumil Quran. Itu diasumsikan. Kenapa madhab qiraah tinggal 7? Ya termasuk madhab fikih itu kan tinggal 4. Padahal sebetulnya madhab fikih itu banyak. Nah, nanti di situ diceritakan lah banyak hal yang bersangkutan dengan madhab qiraah. Termasuk mungkin ada kepentingan, mungkin ya, asumsi yang belum tentu benar, ada kepentingan politis ya. Ada kepentingan yang lebih dominan dan minoritas dan sebagainya. Nah, yang sampai pada kita dan itu ya madhab qiraah yang disepakati oleh umat muslim sebagai madhab qiraah yang sahih gitu ya 7 itu. Termasuk qiraah masyhurah yang kita baca ini. Riwayatnya Hafiz an Asim. Riwayatnya Hafiz an Asim. Al-ikhtilaf fi arabil kalimati aw fi harakatin bina'iha bima la yasiru an suratiha fil kitabi wa la yughayyiru ma'naha aw yughayyiru ma'naha atau aw yughayyiru utawa berubah apa maknaha maknane kalimat mithlu umpama contohnya fatalaqqa Adam quri'a dibaca Adam ya fatalaqqa Adam. Jadi coba gimana artinya itu, berubahnya gimana? Fatalaqqa Adam mir rabbih kalimah sama fatalaqqa Adam mir rabbih kalimah. Bisa diartikan kan? Fatalaqqa Adam, fatalaqqa maka Allah mengajarkan ya, atau dia mengajarkan. Fatalaqqa Adam mir rabbih kalimah. Jadi yang mengajarkan kalimat-kalimat tentang taubat itu kan Allah. Ya, saya dengar cerita ini dari Gus Bahan. Jadi Nabi Adam kan pernah debat oleh Nabi Musa. Ya Abul Bashar itu kalau Nabi Musa memanggil Nabi Adam itu karena bapaknya manusia adalah Nabi Adam. Ya sisi intinya begini. Ya Abul Bashar. Ya karena dengan kesalahanmu gitu, maka seluruh manusia menjadi susah. Sebetulnya manusia itu kan diturunkan di surga. Tidak usah kredit motor lah, tidak usah kuliah. Ya enak di surga. Tapi karena kesalahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa yang memakan buah khuldi, terus kemudian diturunkan qulna bitu minha jami'an, diturunkan ke bumi, terus kemudian ada maksiat, ada pembunuhan, ada macam-macam, ada itu karena kesalahan. Terus kemudian Nabi Adam ngomong sama ya Musa kalimu. Kalau Nabi Musa itu kan julukannya kalimu. Ya kalimu apa? Penyambung lidahnya Allah lah. Makanya gitu bahasa mudahnya. Nabi Adam kemudian mengatakan begini, apakah engkau tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan itu oleh Allah sudah ditulis sebelum aku diciptakan, kata Nabi Adam. Jadi kan memang ya semua yang kita alami itu semuanya memang sudah tertulis ya. Makanya di dalam ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alaihi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ya itu untuk memahami secara makro itu, untuk
memahami oh ya semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kita dijodohkan dengan siapa, nanti kita kaya atau miskin, kita ibadah mempeng ternyata tidak kaya secara ekonomi, itu kan sudah memang betul. Tapi hakikat hidup itu kan bukan itu. Ya. Hakikat hidup itu untuk apa? Iya, itu yang paling inti itu sebetulnya. Jadi kalau Gus Bahar itu mencontohkan guru saya kan, ya saya sering ngomong bahwa saya paham agama itu satu-satunya guru saya yang paling saya idolakan adalah Gus Bahar. Saya paham agama maksudnya. Paham agama maksudnya mafhum itu ya tidak hanya ngerti ilmunya tapi memahami bagaimana. Itu begini cara memahaminya. Ibadah kita itu untuk agar kita kaya atau tidak kan enggak ya, kita disuruh ibadah. Makanya kalau sholat duha terus ditukar dengan agar saya kaya itu salah, transaksinya itu salah sekali. Nabi kan sering mengatakan, sahabat itu protes sama Rasulullah, enak para raja Romawi itu mereka memakai kasur yang empuk, terus kemudian pakai yang emas, maksudnya pakai yang sutra, pakai hiasan emas dan sebagainya. Itu Nabi hanya mengatakan begini. Itu untuk mereka fid dunya wala fil akhirah, ya. Itu kayak gitu itu untuk mereka di dunia kan, tapi untuk kita nanti di akhirat. Itu Nabi sering menjawab seperti itu. Jadi mengkorelasikan sesuatu yang secara simbol menurut asumsi bersama kita itu istimewa itu terhadap akhirat. Senantiasa seperti itu Rasulullah. Okay. Jadi ya nanti kalau umpamanya tapi sebatas yang saya tahu semua hamba Allah yang soleh itu pasti hidupnya mudah. Semua hamba Allah yang soleh ya, soleh itu tidak dalam pengertian dia pintar enggak. Soleh itu kan ngerti nggak maksudnya? Soleh itu ilman wa amalan, itu soleh. Ya. Terus kemudian baik secara munfaridan wa jama'atan, itu maksudnya soleh personal dan juga soleh sosial kan gitu. Okay. Ada kan yang soleh personal, jadi sholatnya khusyuk, jidatnya hitam dan sebagainya lah, puasa setiap hari. Tapi omongannya umpamanya menyakiti tetangganya, atau dia sama sekali nggak peduli di tetangganya. Kan banyak contoh-contoh Rasulullah itu. Dan kemudian Nabi menyampaikan dua min ahlil. Nah, jadi kan ada sahabat perempuan yang sholatnya tidak karuan, pokoknya sholatnya, puasanya, baca Quran. Terus kemudian kan tapi walakin naha ada yu'ti jauh kalau nggak salah, tapi dia menyakiti tetangganya, dia min ahli nar kata Nabi kan begitu gitu. Pokoknya gitu, soleh yang soleh betul itu pasti sebatas yang saya tahu hidupnya pasti bahagia, enak lah. Meskipun secara simbol nggak sekaya Zuckerberg namanya ya, nggak sekaya Bill Gates namanya, tapi sebatas yang saya tahu ya saya memiliki tetangga saya yang kaya gitu. Ya, ini bisa sama buktikan di tetangga. Yang kaya tapi bahagia. Kan ada yang kaya sengsara sekali kan ada. Kan ada rumahnya mewah, nggak dihuni, anaknya macam-macam kan ada kayak gitu. Tapi kaya bahagia, kaya senang. Itu dia soleh, perbuatannya baik. Ya. Dan sumbernya dari orang yang baik ini biasanya kekayaan ini. Tapi kalau orang yang baik ini sudah hilang, nanti kekayaannya mudah begitu. Ya banyak sangat begitu. Saya teliti tetangga itu. Jadi kaya, ternyata memang orangnya baik. Dan orang yang baik itu masih ada di sini. Nanti kok kalau orang yang baik ini sudah hilang dan kekayaannya masih, kekayaan ini menjadi malapetaka bagi yang ada. Sama teliti. Karena Allah memang gitu ya. Inna aradnal yang summa awrathnal kitab, bukan apa yang inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali apa yang bahwa bumi ini diwariskan ibadiyas shalihun. Apa tuh saya kok sering lupa ayatnya. Ibadiyas shalihun. Ini pokoknya siapa yang ingat ayatnya? Begitu ya pokoknya gitu. Masya Allah, saya kalau mau menyampaikan sering lupa, banyak pikiran.
fatalaqa Adam, kembali kepada fatalaqa. Tadi kan Nabi Adam itu kan memang sudah oleh Allah ditakdirkan. Nanti diskenariokan di ayat itu, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sebelum Nabi Adam menciptakan itu Allah sudah memprogram bahwa Nabi Adam itu nanti menjadi khalifah di bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Terus kemudian malaikat, awamul malaikat kalau di dalam tafsir itu ini khalifah ja'ilun fil ardi. Qalu atad'u fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima dan sebagainya itu ya. Itu Nabi Adam sebelum diciptakan. Jadi Nabi Adam terus kemudian skenario banyaklah cerita-cerita di cerita Israiliyat itu di tafsir-tafsir yang sumbernya saya yakin itu Israiliyat. Sebagian besar ya kayak setan minggu-minggu menjadi ular dan sebagainya itu ya. Dan itu memang sudah diskenario. Terus kemudian Allah yang di ayat sempat kalau Adam mengira di kalimat pada Pak. Jadi yang mengajarkan kalimat tentang taubat itu Allah. Nabi Adam kan setelah makan taubat itu, terus kemudian seluruh pakaiannya hilang atau tertanggal, terus kemudian ditutupi dengan daun-daun malu dan sebagainya. Terus kemudian Allah mengajarkan kalimat taubat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Fatalaqa Adam. Apa maknanya? Artinya yang punya inisiatif taubat salah. Yang pertama itu adalah memang Allah mengajarkan kalimat taubat. Yang kedua memang Nabi Adam bertaubat. Ya, itu yang membedakan. Jadi yang pertama Nabi Adam menjadi fa'il, ya, pelaku bertaubat itu. Yang satunya adalah memang Allah mengajarkan. Fatalaqa Adam min rabbih. Fatalaqa Adam min rabbih. Itu berbeda. Ya, seperti ini itu yang annallaha bari'un minal musyrikina wa rasul. Sama annallaha bari'un minal musyrikina wa rasul. Itu artinya kan beda. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Yang satunya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul. Jadi Rasulullah itu diabaikan oleh gitu kalau yang pakai Rasulullah. Okay. Gitu. Fatalaqa Adam sama fatalaqa Adam. Yang kedua, al-ikhtilafu fil huruf. Al-ikhtilafu berbeda atau perbedaan fil hurufi di dalam huruf. Imma ada kalanya kita bitaghayyuril makna dengan merubah makna. Mithlu ya'lamuna wa ta'lamun. Ya'lamuna wa ta'lamun. Ya'lamuna lafaz ya'lamuna diganti wa ta'lamun. Wa imma dan ada kalanya kita ghayyuri surati dengan merubah bentuk surat. Dunal makna bukan maknanya. Mithlu as-sirat was-sirat. Jadi kalau ya'lamun itu kan dhamir mudzakkar mutakallim ma'al ghair. Kalau ta'lamuna itu dhamir mudzakkar mukhatab, nggih. Apa? Mukhatab nggih. Antum ta'lamun itu kan gitu. Kalau ya'lamun hum ya'lamun, ya, orang ketiga. Itu kan sudah berbeda sekali. Ya. Yang satu dhamir jamak mudzakkar ghaib. Yang satu dhamir jamak mudzakkar mukhatab. Antum ta'lamun. Kalau ya'lamun hum ya'lamun. Kan berbeda sekali artinya. Ini. Ini sampai apa nih? Ini juga nanti ayat-ayat yang yang saya lupa tadi coba nanti kalau ingat disampaikan. Saya biasanya sebelum ngaji itu ingat, tapi setelah di sini lupa, mungkin grogi gitu ya. Ya jujur, saya lama sekali nggak baca Quran itu sudah lama. Makanya sebetulnya saya ngajar untuk menunggu Quran, terus kemudian ngimami pakai Quran itu salah satu upaya untuk memurojaah. Ya kangen sebetulnya.
enjoy, sebetulnya bahagia sekali kalau terus bersama Quran itu enak. Ya mbak, ini kan sudah mulai masuk ada datang baru berapa. Saya suruh melihat Quran supaya nonton di Qurannya. Itu dulu seingat saya dulu kan ikut MTQ berkali-kali sampai sebutannya MTker itu. MTker ngerti nggak? Ada yang ikut MTQ mungkin ada yang tahu MTker. Saya bertemu dengan istri juga di barokati MTQ gitu. So itu mulai dari berapa juz nih 10 juz, tapi ya enggak sing terbaik, enggak hanya ikut aja meramaikan gitu. Tapi ya dari situ dapat belajar gitu. Ya juara paling tinggi hanya provinsi gitu. Nasional itu enggak pernah dapat nilai nasional. Juara berapa enggak pernah, tapi ya pernah ikut nasional itu kan lumayan lah. 20 juz, 30 juz, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Arab itu mengajarkan. Jadi peka sekali terhadap ayat tentang ini itu ini. Ya, sekarang sudah lama sekali itu pengaruh sekali. Memang apa yang disampaikan Rasulullah bahwa Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat itu ya, betul terasa sekali. Makanya yang masih bulat itu rajin murojaah itu bagus. Ya. Tapi yang lebih keren itu sudah lancar tapi tetap istiqomah murojaah itu lebih keren lagi. Ya kalau masih belum lancar Al-Qur'annya tapi rajin murojaahnya itu kan ya wajar karena dia berupaya untuk menjaga. Tapi kalau sudah lancar kemudian tetap istiqomah terus itu yang sangat keren, sangat keren. Dan saya juga ini sedang mengupayakan satu hari ya kemarin puasa bisa 5, bisa berapa itu 10 apa berapa saya lupa itu. Sekarang 3 juz itu agak berat, pagi hanya dapat 2 juz, kadang 1,5, nanti sore disambung lagi. Sekarang membulan pengen terus istiqomah menurut saya. Oke, tapi tenang sabar. Nanti ayat-ayat yang saya lupa kalau sama ingat bisa coba ditulis nanti disampaikan. Oke. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Tidak ada. Ini memang sejak ini betul pulang. Memang sejak pandemi itu betul pulang. Oh, Bulan. belum lebaran. Sebelum puasa. Oh, insya Allah. Saya kok sampai mulai kesini kok agak percaya konspirasi. Tapi gitu Allah alam soal. Allah alam soal. Pokoknya ini sebagai fenomena yang oleh Allah dikaruniakan pada penduduk bumi gitu aja. Nah ya, semuanya karena rahmatnya Allah. Rahmati wasi'atul syai'. Semua fenomena itu ya rahmatnya Allah. Itu cara pembacaan yang paling positif. Yes. Rahmatnya Allah itu bentuknya apa saja. Sakit itu rahmatnya Allah, kaya rahmatnya Allah, miskin rahmatnya Allah, pintar rahmatnya Allah. Warahmati wasi'atul syai'. Mungkin itu ada pertanyaan, betul? Atau masih bingung ya enggak apa-apa. Ini saya juga masih bingung karena bukan pakarnya qiraat. Ya. Belum pernah seorang qiraat hatam, saya belum pernah. Tapi ya ngaji gini menjadi sedikit-sedikit belajar. Mungkin itu semoga bermanfaat. Doa setelah belajar. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.